Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Ferry Adi. Kali ini kita mau open trip. Ini sekarang saya posisi sudah di Gilimanuk. Sekarang pukul 10.27 WITA ya. Ini saya depan terminal penumpang Gilimanuk. Dan ini sekarang kita mau kembali ke arah Jawa. Ini suasana liburan Natal tahun baru ya. Ini kita mau ke arah Jawa kembali lagi, tapi saya nggak tahu mau naik bis apa ya, ke Semoreden karena aku nggak reservasi ya. Kita nanti mau ke arah Surabaya naik dari terminal Sri Tanjung. Ini posisi saya di Gilimanuk ya, paling kita jam 11-12 WIB lah. Sebenarnya sih saya mau ngejar yang jam 5, tapi kayaknya cukup waktunya nggak cukup, jadi kita naik yang di belakangnya aja deh, karena tadi ada urusan di kantor jadi ya telat. Nah ini baru datang Temanggung Jogja Denpasar UPL, bodinya Morogadi Prima. Di belakangnya juga ada sama UPL. Ini ke Jogja Mataram Bima. Bersamanya rame teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita cetak tiket penyeberangannya ya. Di sini kita cetak setelah kita melakukan pembayaran via Verisi, dan pembayarannya bisa melalui e-wallet atau PSI mobile banking lah intinya sih, atau ATM atau Alfamart atau Indomaret lah teman-teman. Untuk pejalan kaki ini sudah ada kenaikan ya teman-teman. Sebelumnya itu sekitar 10.000, sekarang 13.000 ditambah adminnya kurang lebih hampir 14.000 lah teman-teman ya. Untuk sekarang cetak boardingnya melalui alat ini. Kalau dulu sih bisa pakai tap cash, e-money atau kartu elektronik lainnya lah. Sekarang pakai elektronik aplikasi Verisi. Oke, kita sudah cetak tiket penyeberangannya. Kita menuju ke arah boarding pass atau scan barcode yang ada di tiket yang kita beli teman-teman. Nah ini yang kita scan adalah yang A, kertas yang A teman-teman. Ini kita naik, itu untuk berjalan kaki itu lewat atas teman-teman. Jadi situasi dan kondisinya di siang hari ini Pelabuhan Gilimanuk padat lancar, karena ini momen Natal tahun baru dan libur panjang anak sekolah. Jadi ya rame lah teman-teman untuk kondisi pelabuhan. Biasanya kalau hari biasa sih sepi, karena ini musim liburan dan libur Nataru ya, nikmatin aja keramaiannya. Nah itu Gunung Ijen. Jadi kalau teman-teman Gunung Raung yang di atasnya udah Kawah Ijen teman-teman. Suasana siang hari ini di Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Tapang seperti ini teman-teman. Ini kita naik ke KMP Nusa Makmur. Untuk tiket pejalan kaki sekarang ada kenaikan ya teman-teman ya. Jadi yang semula 10.000 sekitar naik sekitar 1.000 buat 2.000 lah. Tadi sih saya bayar 13.800 via PSI mobile. Ya yang penting selamat aja sampai tujuan. Nah, asli suasana hari yang cerah, anginnya semilir, enak banget untuk di perjalanan teman-teman. Nah ini sudah bongkar. Nah kita nanti akan naik ini setelah mereka keluar. Asli ini lumayan padat. Tadi sih hari-hari biasa, Sabtu Minggu ini nggak sepadat ini teman-teman. Apalagi ini Natal tahun baru, sekarang tanggal 23 Desember 2023.
Nah ini kita sudah di dalam kapal KMP ya teman-teman. Ini saya mau kasih uang teman, apa ya istilahnya, pengambil koin lah. Biasanya kalau ada yang lempar koin dia masih jabur. Nah ini saya kasih uang 2000, anak kecil nih turun ke laut untuk ambil teman-teman ya, jenis pengamen tapi bukan pengamen sih, perenang lah Uangnya ini namanya. Di tempat teman-teman apa namanya ya? 2000 aja, Om. Tulis di kolom komentar. Iya, nggak apa-apa. Bisa dibagi nggak apa-apa? Bisa dibagi. Bagi dua. Namanya juga berbagi rezeki ya teman-teman ya. Ada 2000 koin, lempar aja ke laut, nanti diambil loh sama anak-anak atau orang-orang yang biasa ngambil uang di laut. Meninggalkan Gilimanuk teman-teman. Berarti di Jawa masih pukul 10. Satu jam ke sana berarti jam 11 siang ya. Ada kemungkinan kita naik bis yang tengah 12 atau jam 12 siang. Oke, ini kita sudah sampai di ini kita sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Sekarang pukul ya 11 lebih lah. Perjalanan lebih dari 1 jam teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Di sini sudah mulai banyak antrian. Ada divisi pariwisata. Di sini ada orang koin. Nah seperti ini situasi di Ketapang ya teman-teman, masih ramai banget. Dan tadi saya disambut oleh bapak-bapak untuk ditawari ojek dari pelabuhan Ketapang menuju ke terminal Tanjung. Untuk tarifnya 20.000 teman-teman ya. Ada Gunung Harta, Jakartanan, Lorena, Porokokok, Kagetran. Dan ini juga ada bis pariwisata dengan bodi Nyo Armada, berbodi Skyliner. Ini SG Entran. Ini kayaknya bodi armadanya bekas di Bima Satya kalau nggak salah, Alfa atau Alvaro Satya Trans. Soalnya bodinya berbalut Nyo Armada Skyliner. Oke teman-teman, ini kita langsung mengarah ke terminal Tanjung, di mana bapak ini yang mengantarkan saya dari Ketapang menuju ke terminal dengan menggunakan Supranya bapak. Untuk jaraknya dari Ketapang menuju ke terminal agak jauh ya teman-teman ya, berbeda dengan stasiun. Kalau stasiun itu pas depannya pelabuhan itu langsung ada stasiun Ketapang. Tapi untuk terminalnya itu kita harus berjalan ke arah barat kurang lebih 3-4 km dari pelabuhan teman-teman. Itu kita melewati beberapa pelabuhan, salah satunya itu pelabuhan Tanjungwangi, di mana pelabuhan Tanjungwangi ini melayani rute sampai ke Lembar. Dan kita juga melewati beberapa pelabuhan seperti PS Pertamina dan pelabuhan Pelindo. Makanya untuk letak terminal di Tanjung ini agak jauh. Just info juga untuk terminal di Banyuwangi itu ada 2 teman-teman ya. Selain terminal Tanjung yang kita akan tuju, ada lagi terminal Karangente atau terminal Brawijaya yang ada di dekat pusat kota. Setelah berjalan 5-10 menit, ini kita sudah sampai di terminal Tanjung teman-teman. Nah unit yang satu ini yang terparkir yang akan mulai perjalanan dari Ketapang menuju ke arah Surabaya, lanjut sampai di Muncak teman-teman. Ya, tak lain adalah bus PO Akas.
Akas Group merupakan tempat bernaungnya banyak perusahaan otobus yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Itu tercipta setelah sang pemilik Haji Karman Ahmad membagi perusahaan kepada keempat anaknya. Akas sendiri memiliki kepanjangan Ali Karman Ahmad Sekeluarga yang merupakan sebuah PO Bus di masa lalu, dan satu ini merupakan bis Akas 4 yang melayani rute Muncar ke Situbondo sampai ke Surabaya, lanjut sampai di Madura. Dan untuk bodi bis satu ini menggunakan bodi Adiputro New Marco Polo, teman-teman. Nah, seperti ini tiket dari Akas 4 ya teman-teman ya. Untuk tiketnya panjang, kita nanti rutenya dari Ketapang dan kita akan turun di kota Surabaya dengan tarif 95.000. Untuk tarif lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di IG-nya Bus Akas 4 ya teman-teman ya. Dan untuk jadwalnya juga bisa teman-teman lihat di IG-nya Akas 4 Group. Nah, seperti ini situasi di kabin, dan okupansinya lumayan penuh ya teman-teman ya, karena ini merupakan high season dan libur Nataru, jadi kemungkinan akan ramai lah di kabin bis ini. Dan untuk seatnya ini 32 ya teman-teman ya. Dan ini sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan perjalanan menyusuri pantai utara Pulau Jawa. Nah, ini kita baru keluar dari terminal Sri Tanjung Banyuwangi, langsung disambut sama Selat Bali. Dan ini ada patung penari gandrung yang ada di sebelah kanan, dan sebelah kanannya itu adalah Pulau Dewata Bali. Dan seperti ini jarak antar seatnya lumayan longgar ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada space, jadi masih bisa dipakai untuk naruh barang atau naruh tas di depan unit. Untuk kursinya ini berbalut bludru, jadi ya lumayan tua untuk seatnya. Dan Lovely AC-nya masih menggunakan Lovely AC model lama, yaitu model pocong kalau teman-teman biasanya Busmania bilang ya. Dan untuk AC-nya sendiri ya cukup dingin lah, tapi nggak dingin-dingin amat, pas lah untuk perjalanan dari Banyuwangi menuju ke Surabaya. Oke, mantap banget karena ini menggunakan bisnya menggunakan mesin Mercedes-Benz 1926, tapi masih live spring ya temen-temen ya, belum air suspensi. Dan ini daftar tarif yang ada di bus Akas 4. Nah, untuk tempat duduk atau seat itu nanti cepet-cepetan ya teman-teman ya, karena ini saya datangnya telat, jadi saya duduk di baris nomor 4 dari depan. Nanti kalau seandainya di depan sudah kosong, saya akan maju ke depan lah teman-teman untuk ngisi bangku yang ada di depan. Lalu untuk tarif itu pembayarannya ketika naik langsung dibayar lah teman-teman, jadi nggak ada istilahnya booking seat. Jadi modelnya ini ekonomi AC tarif biasa. Dan ini kita sudah sampai di pertigaan mengarah ke desa wisata ya teman-teman, desa wisata Baluran. Nah, untuk teman-teman yang pengen berwisata di Baluran, disinilah tempatnya, karena ini kita akan masuk bentar lagi masuk di daerah hutan wisata Baluran.
selama perjalanan ini kita akan disajikan melewati hutan. Setelah hutan kita akan menyusuri pinggir pantai pesisir Pulau Jawa, dan ditambah lagi unit 1 ini menggunakan Mercy 1526 yang sangat nyaman, single gas lagi. Jadi seperti ini penampakan depan ya teman-teman ya. Asli ini lebar banget untuk kaca 1 ini teman-teman. Dan suara suspensinya nggak kriat-kriat lah, intinya sih seperti itu. Jadi unit ini sangat rawat teman-teman. Ini sekarang kita sudah ada di penghujung hutan Baluran ya teman-teman ya. Itu ditandai dengan ada monumen mobil rusak ada di seberang jalan yang di posisinya di sebelah kanan kalau dari arah Banyuwangi teman-teman. Ini menandakan, nah ini ada mobil rusak, monumen mobil rusak di sebelah kanan. Ini menandakan kita sudah melewati hutan Baluran. Dan setelah ini kita akan menyusuri kota Situbondo, Probolinggo, Pasuruan sampai hingga Surabaya. Dan untuk di Situbondo sendiri kita akan menyusuri pantai ya teman-teman ya, mulai dari Pasir Putih, tempat bis-bis malam rehat atau ngeres atau tempat servis makan bis-bis malam, sampai dengan PLTU Python yang ada di perbatasan Situbondo dan Probolinggo. Jadi ini nanti kita akan melihat PLTU Python di siang hari. Biasanya kan kita lihat PLTU Python itu di malam hari dengan gemerlap lampu, dan kita di siang hari ini akan melihat indahnya PLTU Python di seberang pantai. Jadi pantainya kelihatan lah kalau siang seperti ini di PLTU Python ya Pak. Oh ya, lupa teman-teman, ini kan bisnya ekonomi AC dari biasa ya teman-teman ya. Jadi di bis ini bebas menaikkan pengamen, asongan atau pedagang-pedagang yang menawarkan jajanannya pada penumpang selama di perjalanan teman-teman. Seperti saat ini ada pengamen, jadi ya dinikmati aja selama perjalanan karena ini bis ekonomi tarif biasa. Bagus. Nah ini setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam kita sudah sampai di terminal Situbondo. Ini sekarang pukul 13.18. Ini kita sudah sampai di terminal Situbondo teman-teman. Dan untuk terminalnya berada di tengah kota ya teman-teman ya. Nah itu ada terparkir bis laju jurusan ke Banyuwangi juga. Dan untuk kondisi terminalnya seperti ini teman-teman, jadi nggak terminal gede ya, ini kayak terminal kecil gitulah. Setelah berhenti kira-kira 15 menit kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Probolinggo, dan nanti kita akan menuju ke kota pahlawan Surabaya.
bondo barang sudah ada motor ini buat kasih. Itu. Paling tengah turun. Padahal turun nih gue. Belawe. Sekarang pukul 13.44 kita meninggalkan kota Situbondo. Nah, di kota Situbondo sendiri di pinggirannya ya teman-teman, itu ada monumen bersejarah di mana monumen ini merupakan 1000 km Anyer Panarukan yang dibangun oleh masa penjajahan Belanda. Nah, dulu zaman Belanda yang membuat jalan raya itu dari Anyer sampai Panarukan Situbondo ini teman-teman. Disinilah letaknya monumen 1000 km Anyer Panarukan yang dibangun oleh penjajahan Belanda Dendels teman-teman. Nah, jalan ini lebih tepatnya di pesisir utara, dan di sampingnya ini langsung ada pantai, disambut dengan pantai yang sangat indah teman-teman. Untuk perjalanan kali ini yang kita susuri mulai dari Panarukan sampai di Paiton adalah pesisir pantai yang seperti ini teman-teman. Dan di sepanjang jalan ini kita disajikan sebelah kiri adalah pegunungan yang indah, dan di sebelah kanan disajikan pantai-pantai pasir putih yang indah juga teman-teman. Dan nanti juga kita melewati tempat wisata pasir putih, pantai Bletok, dan beberapa pantai yang langsung di pinggir jalan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen istirahat dari Surabaya, arah Surabaya, bisa istirahat di sini teman-teman sambil melihat keindahan pantai di sepanjang jalan Situbondo ini teman-teman.
pasir putih gitu. Numpak apa ini? Akas tran ora ana tiket aku. Numpak nyeser aku. Stafet aku. Numpak akas 4. Itu. Hah? Mangane pres mangan. Pres mangan, duduk pres mangan. Oke teman-teman, sekarang pukul 14.35 atau kita sudah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Banyuwangi, lebih tepatnya di terminal terminal Sri Tanjung yang ada di Ketapang. Ini kita sudah masuk di area terminal Besuki. Dan seperti ini situasi di terminal Besuki, di mana terminal ini terminal kecil juga dan tidak ramai seperti halnya terminal di Banyuwangi ya teman-teman ya, atau terminal di Probolinggo. Dan di sini tidak terparkir banyak bus yang arah dari Surabaya maupun dari arah Banyuwangi. Dan seperti ini penampang dari bus yang tadi ini situasi di terminal Besuki, dan ada bis medium itu jurusan Besuki ke arah Banyuwangi. Dan di sini berhenti tidak lama, hanya sekitar ya kurang lebih 5-10 menit. Jadi kita melanjutkan perjalanan. Mungkin part 1 kita sudahi di terminal Besuki. Jangan lupa teman-teman like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry Ardi. Dan mungkin kita lanjut di part 2 sampai di Madiun teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum.